lagi ya. Semoga kalian semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat semua. Oke, kita lanjutkan pada topik yang memang sangat banyak dialami oleh semua orang. Semua orang pasti akan mengalami apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, dan nanti ada sesi untuk Anda mencoba untuk praktek, mempraktekkan dengan pasangan Anda. Perempuannya ada 3, 4, laki-lakinya ada sama 5 ya. 5 berarti bisa pasangan, berpasangan, laki-laki dan perempuan. Oke, kita akan bahas mengenai asertif. Tapi sebelumnya saya pengen tanya pada Anda semua. Biasa di belakang, ayo. Ada asisten biasanya. Ah, ini kira-kira mana yang lebih banyak Anda alami, baik itu di keluarga ataupun di sekolah ataupun di luar dengan teman sekolah? Agresif. Agresif. Wow, berarti pada adu otak semua ya. Keren lah, keren. Oke. Anda sering nggak mengalami suatu kondisi di mana ada teman Anda, apakah itu teman, terutama teman akrab ya, teman akrab, teman sohib, dia mengajak sesuatu positif lah katakanlah ya, baik positif atau negatif, dan Anda tidak berani untuk menolak. Pernahkah mengalami itu? Pernah. Kira-kira lebih sering nggak? Sering. Lalu akhirnya Anda mengikuti nggak? Mengikuti. Itu berarti perilaku Anda perilaku pasif. Coba lihat tuh, anak kecil dia diajak oleh orang tua dan saudaranya, tapi kepalanya nengok belakang. Artinya apa? Dia ada keterpaksaan, ya, tapi tidak berdaya untuk menolak. Ya kan? Oke, ini adalah kondisi yang bisa dialami oleh siapa saja. Bukan hanya pada anak-anak, tapi pada orang dewasa. Contoh, nanti kalau Anda bekerja ya, Anda bekerja, kira-kira sering menolak tugas dari pimpinan, ya kan? Atau mengikuti? Pasti. Padahal di hati ini akan selalu dihadapi, ya. Atau yang kedua, saking keselnya, saking jengkelnya Anda karena selalu dihadapkan dengan kondisi itu, maka ketika menemukan keterulangan kondisi itu, Anda akan menolaknya atau dengan mengekspresikan kemarahan. Ngambek, sering nggak Anda sering ngambek? Ngambek tiba-tiba nyewot, ya kan? Marah. Itu berarti perilaku Anda agresif. Keduanya baik pasif atau agresif ini berdampak terhadap kesehatan Anda. Kalau Anda agresif, Anda pemarah, Anda gampang ngambeknya, maka tekanan darah itu akan terus menerus meningkat. Karena apa? Karena jantung selalu berkontraksi dengan cepat. Sehingga lambat laun sekian tahun ke depan atau sekian waktu ke depan, orang yang sering ngambek, sering marah-marah itu dia akan berisiko terkena penyakit jantung. Ya. Apa sebaliknya? Pasif. Ya kan? Dia pasif. Tidak berani untuk menolak, tidak berani untuk mengelak, tidak berani untuk menghindar, sehingga dia melakukan sesuatu dengan keterpaksaan.
ini akan mengakibatkan kondisi psikologis dia menjadi tertekan, ya kan? Dia menjadi depresi. Kalau depresi lama-kelamaan, dia akan menimbulkan terjadinya frustasi, lalu bunuh diri. Kalau seperti ini, kira-kira yang enak yang mana? Enggak ada yang enak. Yang enak adalah seimbang di tengah-tengah. Itulah yang namanya apa tuh? Perilaku asertif. Minta bantuan. Ya, jadi yang bagus adalah kita harus asertif. Kira-kira ada yang tahu nggak asertif itu apa? Ya apa kan? Kemampuan untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan. Ya, betul. Ada lagi? Betul. Tegas, betul. Ada lagi? Apa nambah dikit aja? Ya boleh. Secara jujur dan tidak menyinggung orang lain. Betul sekali. Ada lagi? Simpulkan. Ya intinya apa tadi teh? Tuh, ngelamun ya, ngelamun dia. Bahaya tadi, jangan. Itu namanya membuli. Membuli, bahaya, jangan. Kita hindari. Ayo coba simpulkan. Coba tadi ulang. Kemampuan Nah, untuk menyampaikan apa yang diinginkan, dikatakan, dan dipikirkan. Lanjutkan. Lanjutkan. Tegas, secara tegas dan tidak menyinggung orang lain. Coba disimpulkan. Kemampuan diri untuk bisa menyesuaikan dengan segala kondisi dengan tidak memaksakan kehendak diri sendiri dan melakukannya secara sadar. Tidak, nggak ngerti ya maksudnya. Ada yang mau menyempurnakan dia? Intinya mah kalau mau ngambil keputusan tuh harus dipikirkan lagi dengan cerdas dan harus jujur dengan hati nurani. Oke. Makin mendekat atau makin menjauh ini? Masih jauh ya. Ayo. Siapa lagi ya? Siapa yang mau melengkapi? Ayo. Tadi clue-nya sudah dipegang. 3 orang ini sudah ada clue. Ya kan? Tinggal disimpulkan. Ayo. Oke, coba ayo, siapa? Harus berani ngomong, harus berani. Asertif itu kita harus berani ngomong. Berani ngomong. Berani. Jangan takut dengan kesalahan. Karena tidak ada orang yang terlepas daripada kesalahan. Semua pasti ada namanya kesalahan. Ya? Ya, silakan. Siapa yang mau melengkapi? Boleh. Ya, boleh. Nggak boleh. Kan sudah ngomong. Kan sudah clue 3 orang. Ayo. Berarti yang menyimpulkan selain 3 orang. Selain 3 orang yang menyimpulkan. Itu catatan. Ayo. Yang pertama kan Kemampuan untuk menyampaikan yang apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan. Menurut apa itu? Menurut Wikipedia? Dan tahu ini buku pelajaran aula. Ini boleh. Ini buku pelajaran aula. Ayo, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa itu asertif atau asertivitas? Ya, siapa? menyampaikan Menyampaikan apa yang diinginkan. Oh, iya. Silakan. Ayo. Ini jawabannya nih. Ayo. Kemampuan diri untuk menyampaikan apa yang kita inginkan.
intinya mah kayak apa yang kita mau tuh langsung diungkapkan secara tegas, jujur dan tidak menyinggung orang lain. Nah, oke, mendekati. Ada lagi? Saya minta satu orang lagi yang mau menyimpulkan. Halo. Mungkin kali ya. Yang dari ini. Ayo, ayo. Silakan. Saya minta satu orang lagi untuk menyimpulkan. Yuk, latihan ngomong. Kan udah kenal kan? Iya. Tunjuk. Siapa nih? Siapa? Aku deh. Yuk, bisa yuk. Yuk, silakan. Kalau menurut aku mah berlaku saja tuh berlaku mengungkap pendapat tapi sesuai dengan hati kita, ikhlas tanpa ada paksaan siapapun. Ya. Ya. Jadi intinya adalah asertif itu kita ngomong secara jujur dan terbuka, tapi tidak menyakiti lawan bicara. Ya. Menolak tapi dengan cara halus. Ya kan? Tidak setuju diungkapkan dengan cara tidak menyinggung. Ini sulit, nggak gampang, sulit. Kenapa sulit? Karena ini terkait dengan kekayaan perbendaharaan kata yang kita miliki. Kan gitu. Kalau kita misalkan perbendaharaan katanya terbatas, maka akan sulit mencari pandangan kata yang lebih halus. Ya kan? Soalnya nih saya mencontoh misalkan Arjuna itu menyebalkan. Kira-kira mengganti kata menyebalkan yang maknanya lebih halus dengan kata apa? Kan sulit kita mencari kata itu. Kalau kita nggak tahu, kalau kita misalkan perbenaran katanya terbatas, ya kan? Arjuna itu adalah orang yang misalkan taat dengan berbagai macam aturan. Kira-kira mencari padanan kata yang enaknya apa? Oke. Jadi asertif itu seperti itu. Kita ngomong apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ya kan? Apa yang ingin kita sampaikan, tetapi kata-kata yang kita keluarkan tidak membuat lawan bicara menjadi tersinggung. Gampang gak kira-kira? Susah. Apalagi kalau yang dihadapinya lebih tinggi statusnya dibandingkan dengan kita. Siapa misalnya? Orang tua, ya kan? Kan pasti Anda akan lebih sulit untuk ngomong apa adanya sesuai dengan pikiran Anda. Sulit kan? Sulit. Siapa lagi? Guru di sekolah, pembina, ya pembina, akan lebih sulit. Iya kan? Akan lebih sulit. Kalau misalkan Anda tidak ngomong, kira-kira bagus nggak? Tadi pilihannya mau milih pasif atau mau milih agresif, dan dua-duanya tidak baik, ya kan? Kan begitu. Maka pilihannya harus yang terbaik, yaitu asertif. Dan itulah yang namanya kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Kemampuan asertif itu akan tampak, akan kelihatan pada diri Anda ketika Anda sering bertanya di kelas. Adakah Anda di antara kalian yang ketika sekolah jarang bertanya atau bahkan tidak pernah bertanya? Kalau ini terjadi,
berarti Anda masih belum mampu berperilaku asertif. Kalau saya pengen nanya, pengen nanya sekarang, tapi bingung. Udah, nggak usah. Kan ada pertarungan apa ya? Ada konflik di dalam pemikiran kita. Ketika kita bisa belajar, guru jelasin, ya kan? Pasti ada konflik dalam pikiran kita. Pengen nanya, iya kan? Di ujungnya ada tapinya. Tapi malu, ya kan? Mau nanya, tapi takut ditertawain misalkan, ya kan? Iya. Mau nanya, takut malah pertanyaannya nggak nyambung, salah, iya kan? Iya. Berarti itu menandakan belum mampu asertif. Harapannya nanti setelah Anda belajar ini dirubah di sekolah. Bertanya itu gampang atau sulit? Sulit sekali. Sulit sekali bertanya itu. Sulit. Kamu begitu? Sulit sekali. Kenapa sulit? Karena bisa jadi ini ada pengaruh dari latar belakang pendidikan pada waktu Anda kecil. Ketika pada waktu Anda kecil dibiasakan untuk tidak mengemukakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda rasakan, ini akan terbawa ketika nanti Anda gede. Ini yang kemarin saya katakan, jadi orang tua itu berat. Tapi sayangnya tidak ada sekolah jadi orang tua. Kan gitu kan? Karena apa yang dilakukan pendidikan sejak dini, sejak kecil, dan pendidikan yang paling utama adalah dari keluarga. Kan sebelum Anda sekolah ke TK ke PAUD kan keluarga dulu, iya kan? Dan itulah pendidikan yang paling dasar. Kalau pendidikan di keluarganya kuat, mendorong anak ini berperilaku asertif, maka akan terbentuk ketika dewasanya dia asertif. Atau yang kedua, Anda lebih banyak sering bercerita keluh kesah kepada orang tua atau kepada teman? Teman. Ya, ada yang orang tua, ada yang teman. Kalau misalkan Anda berkeluh kesah kepada teman, berarti Anda mampu asertifnya dengan teman, kan? Tapi kalau misalkan Anda berkeluh kesah bercerita dengan orang tua, berarti Anda sudah lebih tinggi kemampuannya dibandingkan dengan curhat ke teman, iya kan? Kenapa? Karena bercurhat ke orang tua akan jauh lebih sulit, padahal itu yang sangat penting. Kan begitu? Ketika Anda curhat, hati-hati. Hati-hati loh, hati-hati. Apalagi kalau curhatan dengan teman, harus lebih hati-hati. Sering kan yang namanya Anda mendengar apa tuh, agar makan tanaman, atau apa tuh namanya, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, gitu kan? Sering kan? Nah, makanya kalau curhat itu lebih aman. Satu, curhatnya ke siapa? Ke Allah. Keluh kesah sampaikanlah ke Allah setelah sholat atau setelah setiap waktu lah, ya kan? Itu jauh lebih aman dan pasti akan ada solusi, ya kan? Apa solusinya? Hati lebih tenang. Yang kedua, curhatlah ke orang tua. Karena orang tua pasti tidak mau anaknya sampai sengsara, ya kan? Maka dia akan mencarikan solusi. Yang ketiga, curhatlah pada profesional, ya kan? Apakah dia misalkan perawat, psikolog, psikiatri, ya kan? Ke profesional. Kenapa? Karena di profesional ini dia diikat dengan yang namanya sumpah profesi. Kan begitu? Sumpah profesi dia adalah dia tidak boleh sembarangan menceritakan pada orang lain mengenai kliennya.
Tadi Alin itu cuma mau ke sananya loh, Alin itu berangkat ke sana, dia mau ini. Nah itu namanya bukan profesional, ya, iya kan? Nah, itu nggak boleh, karena profesional harus harus mengikuti dengan sumpah profesi, ya kan? Oke. Udah 3 ini yang paling aman, ya. Tapi kalau dengan teman rentan bocor, ya kan? Karena apa? Karena tidak selamanya hubungan Anda dengan teman itu, iya kan? Ada kalanya Anda dengan teman, iya kan? Sehingga, muncul tuh keluar semua tuh, apa tuh namanya? Tabungan curhatan Anda tuh. Kalau itu terjadi, apa akibatnya? Anda akan mengalami lebih besar tertekan secara psikologis, ya kan? Kalau nggak kuat mentalnya, nah Anda dulu lihat tadi menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, ya kan? Oke. Jadi asertivitas adalah kemampuan, ya, kemampuan mengkomunikasikan, kemampuan mengemukakan, kemampuan mengutarakan, ya kan, mengenai sesuatu yang Anda rasakan, alami, pikirkan, atau apapun juga, ya kan? Kepada siapa? Kepada orang yang dituju, ya kan? Pada orang-orang yang dituju. Apakah yang ketika Anda misalkan dengan orang tua, dengan teman, ya kan, dengan guru atau dengan siapapun, ya. Tapi ingat, yang Anda sampaikan tidak boleh sampai menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Sakit hati itu lebih bahaya daripada sakit fisik, ya kan? Maka jangan sekali-kali kita menyakiti hati. Kan gitu. Kalau hati sudah sakit, sudah patah hati ya. Nah, patah hati itu ibarat kayak kaca pecah, ditempelin tapi tetap ada retakan, ya kan? Nah, misalnya apa? Arjuna sama Mia ini pas saya bertengkar, Arjuna sakit hati. Walaupun Mia ini sudah baikan segala macam, tetap dia masih menyimpan rasa sakit hati itu. Ketika tiba-tiba muncul ada stresor, retakan itu makin menganga, ya kan? Makin membuka, dan khawatirnya malah makin lebih parah. Maka ada istilah yang namanya trauma, ya kan? Saya trauma, ya. Trauma itu berarti menandakan kondisi apa itu namanya, perlukaan hati. Waduh, bahasanya. Ya, trauma itu adalah perlukaan hati yang dalam. Kalau luka hatinya ringan, ya sampai trauma, ya kan? Tetapi menjadi sakit hati atau trauma atau tidak itu dipengaruhi oleh bagaimana kita penerimaannya. Ketika misalnya, katakan misalkan Dedi misalnya dimarahi oleh gurunya karena tidak mengerjakan tugas, maka Dedi ini dia mengalami sakit hati atau tidak tergantung kepada bagaimana dia menerima terhadap omongan dari gurunya. Kalau dia menjadikan omongan gurunya ini sebagai dasar untuk dia lebih termotivasi agar tidak sampai melalaikan tugas, maka ini bukan masalah, tapi justru positif, ya kan? Masalah itu terjadi ketika persepsinya, penilaiannya yang negatif, gitu. Kayaknya Pak Guru itu saya sentimen aja, ya kan? Setiap apapun yang saya lakukan selalu salah terus, ya? Sedikit aja langsung domelin, benar nggak? Berarti itu ada persepsi yang negatif, atau dalam bahasa kita namanya suudon, ya kan? Berburuk sangka, bahaya. Ya, otak itu menangkap sinyal
ya kan? Oleh mata, oleh telinga, ya kan? Ada dua organ tubuh kita yang sangat sensitif, yaitu mata dan telinga. Ya kan? Mata dan telinga ini dia menangkap sinyal, lalu dikirimkan ke otak. Di otak akan diolah menjadi suatu penilaian atau persepsi, ya kan? Misalnya gini, Anda melihat misalnya ada teman Anda yang tertawa-tawa, ya kan? Ketika Anda lihat itu teman Anda itu dengan temannya tertawa, kan melihat ya, lalu ditangkap oleh otak, dipersepsikan, wah kayaknya dia tuh ngetawain saya, ya kan? Karena pas saya lewat dia langsung ketawa. Itu pasti ngomongin saya tuh, bener nggak? Benar. Iya kan? Benar. Tuh satu. Atau yang kedua, telinga, ya kan? Misalnya ada teman Anda yang lagi bisik-bisik, Anda ada di sampingnya, tapi teman Anda bisik-bisik, ya kan? Misalkan dua orang nih bisik-bisik di sendirian, dia ngomong, tuh hanya ngomongin saya, iya kan? Iya. Dia ngomongin saya. Nah, ketika otak itu langsung ke arah berpikir negatif, ini yang celaka. Karena apa? Karena ketika otak itu menangkap sinyal dipersepsikan negatif, maka pengolahan di otaknya menjadi negatif, sehingga nanti perilakunya menjadi negatif juga. Kalau negatif itu kotor, maka akan membuat otak pikirannya menjadi kotor, sehingga ini akan membuat sel otak menjadi cepat rusak karena kita selalu mengotorinya. Kan gitu. Anda selalu mendapatkan informasi-informasi mengenai, katakanlah misalkan sesuatu hal yang negatif, kan otak menjadi berpikir yang negatif. Ini tugas Anda, ya. Tugas Anda, coba sekarang Anda coba melakukan penilaian diri, sadar diri, ya kan? Nanti di setiap catatan silakan tulis ya masing-masing orang. Pertama adalah coba Anda identifikasi dalam diri Anda kesulitan apa yang Anda alami untuk menolak ajakan orang lain. Ya, identifikasi kesulitan Anda untuk menolak ajakan orang lain. Yang kedua, identifikasi Anda sebenarnya punya keinginan apa, ada harapan apa, namun itu yang tidak bisa diungkapkan. Yang ketiga, coba identifikasi kira-kira hal apa yang perlu dilakukan dan dihindari untuk mencapai tujuan Anda. Misalkan untuk katakanlah secara simpel adalah cita-cita Anda, ya kan? So silakan, saya beri waktu 10 menit. Saya nanti minta untuk menyampaikan identifikasi kesadaran diri Shirley. Coba sampaikan pada kita semua. Identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman saya. Sulit menolak ajakan teman karena merasa tidak enak dan takut menyinggung perasaannya. Terus yang kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Ingin lebih bersifat asertif dengan cara mengungkapkan apa yang diinginkan atau dirasakan, dan dengan tidak menyinggung perasaan orang lain, seperti ingin curhat tentang masalah pribadi kepada orang tua, ingin berbagi cerita dengan orang tua.
Terus yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukan. Menghindari rasa malu atau canggung apabila ingin bercerita kepada orang tua dan lebih mendekatkan diri atau sering berbagi cerita dengan orang tua. Oke, terima kasih Sally. Saya minta Aurel. Ya, identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajaran teman. Itu takut menyinggung perasaan temannya, tidak enak juga sama temannya. Terus yang kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Itu lebih ke pengen lebih asertif kepada orang tua, lebih terbuka kepada orang tua. Kalau yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukan. Yang dihindari itu adalah memaksakan kehendak orang lain, lebih milih lagi kata-katanya agar tidak menyinggung orang lain. Dan dilakukannya yaitu memahami keadaan orang tersebut. Oke, hampir sama ya dengan Sally ya. Oke, saya minta berikutnya siapa nih? Farid. Ya. Identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajaran teman. Udah jauh sih lebih ke gak enakan sama takut salah paham, nantinya marahan kan. Bikin ini gak enak. Terus kemudian identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Pengen itu tadi asertif, mampu menyampaikan apa yang kita rasakan dengan baik dan tidak menyinggung, terus pengen tegas juga dan punya pendirian yang kuat sendiri. Kemudian untuk identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukan itu ikut-ikutan, terus penasaran dan maksa-maksa orang lain, itulah ya, lebih ke sana hal yang perlu dihindari. Oke, Arjuna. Buat yang pertama, identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman. Ya, yang pertama takut menyinggung, apalagi kalau teman yang ngajak itu ya kayak teman dekat kita. Terus yang kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Pengen mempunyai sifat asertif. Terus yang keinginannya pengen kumpul bersama keluarga lagi kayak dulu, karena sekarang kan kayak udah sendiri-sendiri terus. Terus yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari, yaitu mengikuti teman-teman ke hal yang negatif. Ya, terima kasih. Mia. Identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman, yaitu takut bahasanya kurang baik juga dan malah menyinggung perasaannya. Yang kedua, identifikasi keinginan perilaku diri yang diinginkannya, yaitu lebih bersifat asertif kepada guru maupun orang tua agar lebih terbuka lagi, kalau ke guru lebih aktif dalam bertanya. Lalu yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukan. Yang dihindari itu kadang ada temannya yang suka mengajaknya ke hal negatif yang seperti merokok dan lain sebagainya. Yang perlu dilakukannya berbicara baik-baik agar tidak menyinggung perasaan. Oke, Alin. Identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman. Takut pandangan orangnya jadi berat sama akunya. Terus tidak enakan kalau identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Ingin bisa lebih jujur, asertif kalau bisa teman-teman. Terus kalau orang tua sama lagi di sini kak nggak bisa lebih sendiri. Oke, terima kasih, luar biasa. Ya, ini yang paling mudah di antara kita ya. Nah, tapi luar biasa kan. Keren. Oke, berikutnya siapa yang belum ya? David ya. Ya, silakan. Ya, kalau identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman sih lebih takut merasa bersalah sama menyinggung lah ke temennya, sama kelanggangan hubungan pada teman, apalagi kalau teman dekat. Kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan, pengen lebih asertif sama bijak lah ke semua orang gitu, nggak terpaku pada siapapun. Habis itu yang kedua tuh kalau bisa lebih optimistis sama terbuka pada siapapun juga. Saat identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukannya, lebih sabar, tidak gampang terpengaruh, dan harus bisa lebih terbuka dan optimis pada semua orang. Oke. Good. Jadi
Ya, silakan Den. Yang pertama, identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan teman. Terkadang saya merasa canggung terhadap ajakan teman yang mungkin menurut saya teman dekat. Terus yang kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan. Yang pertama, keinginan saya ingin bertemu dengan orang tua setiap hari, terus berkumpul dengan keluarga yang komplit, terus mengajak teman-teman agar tidak terbaur pada hal-hal yang negatif. Terus yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari dan dilakukan. Yang pertama, saya menghindari dari teman-teman yang geng-gengan ataupun menghindari hal-hal yang negatif secara dilakukan itu yang negatif susah dijelasin. Yuk, tidak apa, silakan aja, bicara. Ya, menghindari teman-teman yang berbaur-baur semacam geng ataupun apa yang berupa negatif itu. Saya ingin melakukan teman-teman saya agar berpola hidupnya itu dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lagi, jadi Udah Pak, terima kasih. sudah. Sekarang berikutnya adalah Dimas ya. Oke, ayo Dimas. Yang pertama itu identifikasi kesulitan diri dalam menolak ajakan temannya, lebih menghargai temannya. Kalau teman baik ke Dimas, ya Dimas harus lebih lagi. Terus yang kedua, identifikasi keinginan dan perilaku diri yang diinginkan, lebih berbuat baik lagi ke orang lain. Terus yang ketiga, identifikasi hal yang perlu dihindari atau dilakukan, menyusun skala prioritas agar semua terdata tidak sesuai dengan yang dimaksud. Oke, beda. Oke, luar biasa. Terakhir, siapa nih? Pak. Ayo, silakan. Yang pertama, untuk identifikasi kesulitan diri, biasanya lebih ke arah sungkan sama apa ya, karena memang kita sebenarnya iya sih sungkan sama apa ya ya sungkan aja sih sebenarnya, apalagi kalau misalkan dia udah dekat banget kita kan. Nah, kalau misalkan yang kedua itu keinginan yang terpendam tuh sebenarnya pengen optimis, jadi mikir semuanya positive thinking, cuma memang butuh waktu gitu. Kalau untuk yang identifikasi hal yang perlu dihindari, rasa sukanya mungkin harus dihindari lagi. Terus pengen membuat kebiasaan yang aneh. Wah, Tanda kutip anehnya nih, ini perlu dijelasin ini. Contohnya, apa contohnya gitu ya? contoh. Harus coba contoh. Oh, boleh, nggak apa-apa kan Nggak ada. jelas. Nggak ada. Sekarang dari sendiri aneh. Biar jelas. Kalau bisa, maksudnya aneh, bukan aneh sih, lebih kayak kalau misalnya sendiri tuh Ngomong sendiri. Oh. seperti Enggak. Yang berdiri. Ngomong sendirian. iya. Kalau orang kayak gitu aja berarti aku aneh. Soalnya kadang kalau misalnya aku ngomong sendiri kan karena memang aku tidak terbiasa untuk terbuka kepada orang lain, jadi ya suka ngomong sendiri selalu kayak ya apa sih ini orang gitu kan. Jadi selalu dianggap aneh sama teman-teman. Padahal menurut aku hal itu hal wajar, soalnya ya memang teman-temanku sedikit dan kita ya memang di close friend juga belum tentu bisa mengungkapkan semua kan. Jadi ya mau nggak mau balik lagi ke diri sendiri, aku yang ungkapin lagi. Oke, terima kasih. Saya apresiasi luar biasa pada kalian semua yang berani untuk menilai diri sendiri. Ini luar biasa, ya kan? Luar biasa. Dan keberanian ini tolong harus selalu dijaga, ya kan? Kita harus berani menilai diri sendiri. Apa kekurangan, apa kelebihan, ya kan? Kekurangan untuk kita upayakan diminimalisir. Jangan sampai kekurangan itu menguasai diri kita. Akhirnya kita menjadi underestimate, ya kan? Pesimis, tidak pede. Kan itu kan apa namanya
penakut, ya kan? Atau kelebihan yang kita miliki. Jangan sampai kelebihan ini menguasai diri kita sehingga kita menjadi sombong, ya kan? Menjadi arogan, menjadi apa tuh, mentang-mentang, ya kan? Merasa pang, nah, kan itu kan? Boleh. Justru kelebihan kita ini untuk bisa membantu orang lain. Oke, ini luar biasa. Terima kasih. Ya, oke. Jadi kebanyakan orang itu tidak berani menolak karena satu, sungkan. Ya kan? Sungkan. Duh, gak enakan nggak? Apalagi kalau yang mengajak itu adalah orang yang terlalu banyak berbuat baik pada kita. Iya kan? Iya. Atau teman akrab kita akan makin sulit menolaknya. Sehingga apa? Sehingga berpikir realistisnya menjadi tipis. Ya kan? Karena sudah tidak lagi mengedepankan realistis berpikir, tapi mengedepankan emosional, ikatan emosional. Ya kan? Ini nanti khawatirnya malah timbul yang namanya fanatisme. Ya kan? Teman nggak peduli salah atau benar, saya dukung, saya bilang. Kan begitu kan? Iya. Ini nanti artinya fanatisme berlebihan. Atau bahasa kita kan solidaritas. Solid kan? Nggak peduli apakah ini hal yang negatif atau positif, tapi kalau sesuatu hal menimpa pada teman saya harus bantu membela. Berarti kan tidak objektif. Ya kan? Tidak objektif. Salah atau benar? Anda harus punya penilaian sendiri. Kan itu kan? Teman Anda akrab, orang banyak berbuat baik pada Anda, tapi ketika mengajak sesuatu hal yang menurut Anda mengarah pada hal yang kurang bagus buat Anda, nggak ada keuntungan buat Anda, malah merugikan, harusnya Anda berani menolak. Kan itu kan? Ini sulit loh, sulit, ya kan? Ketika orang yang mengajak adalah orang yang banyak berjasa pada kita, sangat sulit. Tapi ujung-ujungnya, nggak tahu diri loh. Nah, itu kan? Sudah dibangun, sudah diapain, dasar loh, ya kan? Iya. Muncul tuh bahasa binatang keluar nanti. Kenapa? Karena ketakutan yang kedua adalah takut hubungannya menjadi terputus. Ya kan? Kalau saya nolak, nanti bisa jadi malah justru kita akan renggang nih. Yang tadinya dari teman akrab, ya kan? Malah bermusuhan. Ya kan? Oke. Lalu yang ketiga, takut melukai hati orang lain. Tadi itu yang disampaikan. Takut tak? Takut melukai hati orang lain ketika menolak. Tapi berpikirkah bahwa orang lain itu membuat Anda menjadi terluka hatinya? Berarti Anda orang yang selalu mengorbankan diri pasti. Pilihannya ada dua kan ya? Pasif atau agresif, dan keduanya tidak bagus. Ya kan? Oke, jadi sekarang harus berpikir objektif. Tinggal bagaimana cara kita untuk ngomong. Ini yang sulit, ini asertif. Ya. Maka yang tadi saya awal sampaikan, ini sangat tergantung kepada perbendaharaan kata-kata dan kemampuan kita mengolah kata-kata. Bukan berarti kita berbahasa-basi, bukan. Ya. Oke, yang kedua, ini banyak keinginan yang ingin Anda raih, yang ingin Anda wujudkan, tapi sangat sulit dimuatkan. Sayangnya di antara semuanya tidak ada yang ngomong. Kan itu kan? Maksudnya kan saya pengen misalnya adalah sekolah ke SMA 1, tapi oleh orang tua malah disuruhnya ke SMA 2. Kan gitu kan? Saya pengennya misalkan ke SMA, tapi malah disuruh oleh orang tua ke SMK. Kan gitu kan? Iya. Nah ini harus diomongkan, gitu loh, iya kan? Karena setiap orang pasti punya keinginan, punya harapan, iya kan? Dan anak itu bukan miniaturnya orang tua. Anak punya kehidupannya sendiri.
Orang tua punya ilmunya sendiri. Orang tua bagaimana mendukung, memfasilitasi agar anak ini dengan kehidupannya sukses, berhasil tanpa halangan. Kan itu. Iya kan? Maka tidak ada istilah pemaksaan, dipaksakan. Ketika ada perbedaan antara anak dan orang tua, disitulah harus ada dialog. Dialog itulah menjadi kunci untuk bisa asertif. Sekarang pertanyaannya, di rumah sering terjadi dialog enggak? Ya, silakan nanti nilai masing-masing. Kalau misalkan ternyata belum berjalan dialog di dalam rumah, coba mulai berdialog. Coba mulai. Di rumahnya juga sendiri. Orang nggak mungkin sendiri. Pasti ada saudara, ada kerabat, ada tetangga. Kan itu kan? Iya. Ada teman lain. Nggak mungkin. Karena manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak akan bisa hidup sendiri. Walaupun di hutan, terus sama binatang. Kan itu kan? Sama tumbuhan kadang-kadang dia ngomong. Iya kan? Pasti orang kan dia manusia seperti itu. Oke. Yang ketiga, tadi identifikasi hal yang perlu dihindari dan dilakukan. Agar bisa Anda asertif, kira-kira harus ngapain? Untuk berani berbicara, mengemukakan apa yang ada dalam pikiran Anda, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini harus sudah mulai diinventarisasi. Oke, lanjut ke slide terakhir. Ini cara-caranya yang kita pakai. Lanjut. Oke, nah ini kemampuan dasar yang harus Anda praktekkan, yang harus Anda lakukan agar Anda bisa asertif. Yang pertama, Anda harus mulai mampu, berani, ya, memulai untuk berbicara. Contoh misalkan, ada orang tua di rumah, Anda pulang sekolah, harus berani mulai mengawali ngomong. Mak, tadi saya di sekolahan ada pelajaran masalah ini loh, Mak. Kan itu kan? Tapi ada hal yang belum saya pahami, Mak. Kira-kira bagaimana ya, Mak? Nah, kita mencoba untuk mengawali berbicara. Sulit. Karena seringkali yang terjadi, kita baru bicara ketika ada yang nanyain. Kita baru ngomong ketika ada yang ngajak ngomong. Contoh yang paling gampang. Anda sering atau pernah naik angkot? Pernah. Ada orang kan di situ? Itu kira-kira Anda ngobrol dengan orang? Iya kan, nggak ngobrol. Padahal perjalanannya panjang, berarti jauh gitu ya. Ya kalau perjalanan tuntas mungkin nggak apa-apa. Jauh betul. Atau naik bis dari Kuningan ke Jakarta, di jok kan ada temennya. Sampai tujuan akhir nggak ngobrol-ngobrol sama sekali. Enggak. Ya kan? Nah, ini harus dirubah. Karena ketika kita sudah mulai mampu mengawali berbicara atau menyambung atau menghentikan, ini berarti kemampuan dasar asertif. Misalnya gini, ini ada berdua nih, lagi ngobrol. Kedengeran lagi kita nih, kedengeran. Mesti obrolannya masalah apa ya kira-kira? Misalnya adalah masalah sinetron Ikatan Cinta. Wah, waduh ya kan, ngobrol nih. Nah, misalnya saya, maaf ya, saya nggak sengaja menyimak obrolan Anda berdua masalah sinetron itu. Saya juga sama kok. Saya juga sering ngobrol. Kan kira-kira menurut Anda gimana ya? Atau menurut Anda? Atau saya kenalan dulu. Nah, mencoba untuk ikut nyambung. Ya kan? Ada orang itu. Ya kan? Ya, tadi padahal gotok pengen ngomong. Ya kan? Karena sesuatu pembicaraan ketika menarik sesuai dengan yang kita minati, pasti ada keinginan kita pengen nimbrung. Iya kan? Ya. Tapi yang jadi kendala, kita nggak memiliki keberanian. Asetnya
harus dilawan itu. Berani kita ngomong, nanggung. Atau Anda pernah ada tamu datang, teman datang atau apalah, ya kan, ngobrol di rumah Anda, sementara Anda ada janjian dengan yang lain. Kan, kapan dia pulangnya nih? Gitu kan, kok nggak gitu loh. Padahal saya sudah kasih syarat gitu, bokong geser kiri, bokong geser kanan. Kadang-kadang saya begini, ini ada syarat nih. Kadang saya begini, ini ada syarat nih. Ini syarat sudah nggak nyaman gitu loh. Ketika orang berbicara dengan dia, kok nggak mengenai ya? Kan kok nggak nyambung ini? Rasanya ada janji nih. Ini harusnya segera Anda hentikan. Mohon maaf ya, kan? Kebetulan saya ada janji untuk sekian. Nanti kita ngobrolnya di tempat lagi ya. Harus Anda berani untuk menghentikan pembicaraan. Berani tuh. Iya kan? Harus mulai. Tapi dengan gaya bahasa yang sopan. Tadi saya bukan contoh. Aduh maaf ya, puntennya kan itu kan kita lagi enak bicara nih kan, tapi kebetulan jam 4 saya ada janji gitu loh. Itu kan gimana nanti kalau misalkan kita sampai lagi deh, atau nanti gantian saya main ke rumah Anda untuk melanjutkan obrolan kita yang menarik ini. Kan enak. Pasti lawan bicara nggak tersinggung. Malah apa ngomongnya? Oh maaf ya, kalau ada janji ya. Kan, aduh sorry ya ganggu ya. Kan itu kan. Kalau kita menyampaikannya dengan baik. Beda kalau, intinya terbalik-balik. Aku ada janji ya, aku maaf ya. Beda nanti. Iya kan? Malah justru yang terjadi adalah ribut. Jadi asertif, ngomong baik. Nggak menyinggung kan? Satu itu. Yang kedua, untuk bisa berperilaku asertif, Anda harus berani ngomong tidak. Ya, menolak gitu. Ya kan? Misalnya apa? Misalnya adalah kemarin diajak, yuk kita nongkrong yuk sebelum pulang ke rumah, kita nongkrong dulu deh di kafe itu. Kayaknya enak ya. Apa namanya itu, ada kue yang enak. Berani, harus berani. Mohon maaf ya, kebetulan saya sudah jadi dengan mama kan itu kan, karena ada acara ke klinik misalkan, itu harus berani ngomong tidak, harus berani menolak, ya kan? Jangan sampai lu enak gimana ya, kan itu kan? Oke, karena ngomong tidak itu atau menolak itu sangat sulit, ya? Sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak dibiasakan ngomong tidak. Kita tidak dibiasakan untuk menolak atau berbeda pendapat. Kan begitu. Padahal tidak semua itu bisa seragam. Ya kan? Tidak semua keinginan itu bisa terwujudkan. Ya kan? Maka untuk bisa asertif, syaratnya kita harus berani ngomong tidak. Ngomong nolak. Siap? Ya silakan. Kan aku tuh udah mencoba untuk melakukan ini semua kondisi Iya. udah melakukan. Nah, ketika aku berkata tidak, ya memang aku juga tegas pada diri sendiri gitu, karena nggak mau kan berada dalam kubangan yang sama lagi. Tapi itu yang menjadi masalah kan begini, kalian mungkin kayak teman-teman kan. Nah, yang aku rasakan adalah ketika aku mengatakan tidak, lama-kelamaan mereka nggak akan nemenin aku lagi. Ya, jadi kita jadi sendiri, dan itu yang ditakutin. Rata-rata itu yang ditakutin sama teman-teman lain. Ya. Oke. Ini ada kasus. Apa ini takut. Kalau sering menolak malah justru khawatir dikucilkan. Iya kan? Udah dikucilkan. Ya, nanti ngebantu ya. Sudah dikucilkan. Karena apa? Karena sering terjadi melakukan penolakan. Ya kan? Tetapi ada pertanyaan berikutnya kalau diberikan argumentasi enggak ketika menolak? Ya alasannya. Nah alasannya itu sampaikan. Oke. Kemudian dimintakan untuk feedback nggak oleh teman lawan bicaranya? Ya, artinya dengan alasan yang Anda kemukakan ini diminta nggak pendapat teman ini?
biasanya itu langsung maling gitu. Nah, iya kan? Ya udah enggak deh, udah langsung. Wah, Ya, nanti ada yang putus, komunikasinya belum selesai. Gitu kan? Karena ketika menolak pasti ada alasan dong, ya kan? Alasannya apa? Alasan yang disampaikan dipahami nggak, diterima nggak oleh temannya itu loh. Maka harus ada feedbacknya. Itu berarti apa ada yang terputus. Oke, ya. Enak ya? Enak ya, tahu menggunakan nanti kan? Karena ini masalah kita semua sebenarnya. Ya kan? Masalah kita semua. Apa bagus dia berani untuk terbuka. Luar biasa. Ya, ada lagi yang punya pengalaman? Aku mau coba nanya. Ya, boleh. Kan itu gara-gara terlalu banyak nolak ya. Tapi ini waktu itu ya pengalaman aku juga lah ya. Sama kayak yang tadi Bapak katakan, dimana kalau ada yang satu minat sama kita ada refleks dimana mau ikut nimbrung. Karena kita tuh udah ngomong pelan-pelan gitu ya, udah ngomong sopan gitu. Tapi orangnya tuh ngomong, kadang bisa ngomongin apa sih lu gitu loh gitu. Jadi kayak ngusir gitu Pak. Nah kalau gitu gimana? Oke. Ada satu kondisi yang harus dipahami oleh kita, namanya kondisi nonverbal. Ya kan? Kita mau ikut nimbrung, kita lihat moodnya lawan bicara itu. Jangan sekonyong-konyong robok masuk. Kalau itu kan orang ada senang-senang seru-serunya ngobrol itu, ya kan? Oh, tiba-tiba masuk, kan dia merasa tersinggung, terganggu, ya kan? Ini yang bisa terjadi reaksi yang tidak diinginkan, kan gitu kan? Makanya ketika kita berbicara dengan orang, lihat dulu nih, ini kira-kira moodnya lagi enak kan nih? Kan bukan? Kalau moodnya lagi gak enak, jangan paksakan. Kalau belum terampil, kan itu kan? Karena nanti justru akan terjadi ekses negatif lebih berat. Tapi kalau moodnya lagi oke atau enjoy, oh udah masuk gampang. Kan itu kan? Gampang gitu. Ya, oke, seperti itu. Ada lagi? Ada yang lain? Ya, jadi berkomunikasi itu ada dua, ada komunikasi verbal dan non verbal. Yang sangat sulit itu kita mengidentifikasi non verbal. Kalau Anda bicara nih dengan orang lain, dia begini gayanya, ini ada artinya loh. Lu ngomong apa aja, sebodoh, lu nggak akan mau. Kan sudah memproteksi dirinya, nggak mau. Kan udah ngomong apa aja soal apa? Dia protektif. Jadi kalau orang bicara dia selalu begini, tapi dia melindungi dirinya. Aku ngomongannya mental semua, ya kan? Atau masukin ke saku tangannya, ya kan? Atau sambil ya macam-macam. Itu komunikasi non verbal. Kita harus peka dengan itu, ya kan? Makanya kita harus punya seni dalam berkomunikasi. Oke, yang kedua ya, berkata tidak. Yang ketiga, mengajukan suatu pertanyaan atau keinginan yang tadi itu saya sampaikan. Kita harus mencoba berani untuk mengajukan satu pertanyaan, keinginan apa ya. Kalau kita nggak pernah bertanya, berarti kita belum mampu accept. Yang keempat adalah mengekspresikan perasaan suka atau tidak suka. Kalau misalkan Alfa ini sebel sama Farid, benci, harus ngomong. Kalau bilang jangan sampai nggak enak kan itu kan ngomong aja. Farid sebenarnya satu sumber pada kamu loh. Karena setiap kali saya janji kamu selalu mengingkari terus. Loh kok jadi berbeda ekspresinya? Ini hanya contoh. Kan gini, tidak semuanya dong kita itu suka, senang atau benci, iya kan? Iya. Tapi kita harus ngomong, ya. Misalnya Alin ini selalu mengatur misalkan, ya, mengatur kepada Mia misalkan. Mia ini merasa nggak nyaman karena sering diatur oleh Alin. Harus ngomong, terus kan? Harus ngomong.
maaf ya Rinnya, kan itu kan saya punya juga keinginan, kan itu kan segala macam. Pokoknya suka nggak suka kita ngomong, tapi ngomongnya yang baik. Karena prinsip asertif tidak boleh melukai, menyayat hati orang lain. Oke, ya berani nggak ngomong begitu? Tapi Pak, Ya apa? kalau misalnya kan kita udah berbicara baik-baik kepada orang yang kita tidak suka dengan sikapnya atau dan sebagainya, tapi malah tanggapannya dia juga malah ngegas juga pikirannya, kayak ucapannya di nada tinggi gitu, kayak malah menentang gitu. Iya. Berarti kan lawan bicaranya kan Agresif. Iya kan? Kita nggak usah terbebani. Kan ini buat diri kita sendiri. Iya kan? Kalau saya suka, saya nggak suka, saya ngomong. Plong loh. Kan itu kan? Adapun reaksinya adalah berbeda dengan yang kita harapkan, ya itu kan kemampuan dia. Dia mau milihnya pasif atau agresif. Kan begitu kan? Tapi buat kitanya kita sudah asertif. Oke. Berani begitu? Berani. Saya nggak menjamin Anda berani. Iya. Kenapa? Masih ragu. Kenapa? Contoh yang paling gampang. Ini kalau dua orang mencontoh kan enak saya. Saya tahu contohnya. Sama misalkan Dedi sama Sherly. Ini contoh. Dedi itu mencintai, punya perasaan, suka kepada Sherly. Berani nggak ngomong? Kan? Ayo. Iya kan? Padahal di dalam hati dia, di dalam pikiran dia ada rasa suka kepada Sherly. Untuk asertif, dia harus berani mengungkapkan. Pertanyaannya berani nggak? Ayo, ya kan? Kalau nggak berani untuk ngomong, maka dalam jangka waktu yang panjang dia akan selalu tertekan hati dan pikirannya. Aduh. Padahal asertif itu kalau dilakukan bikin plong. Kan itu kan? Kalau kita belum asertif, maka kita akan selalu menyimpan rasa ketidaknyamanan dalam diri. Ya kan? Oke. Sekarang saya minta Anda berdua berpasangan. Pak, mau nanya. Iya, boleh. Kalau misalnya lawan kita nih, Nah. lawan berbisa kita udah asertif nih. Ya. Tapi lawan kita tuh antara pasif atau agresif gitu. Iya. Cara ngadepin gimana, Pak? Oke. Biar kita juga nggak tertekan gitu. Oke. Ada filosofis di masyarakat yang sering kita gunakan. Kalau api dilawan dengan air. Kan itu kan? Iya. Artinya kalau teman kita marah, ngambek, ya kitanya jangan ikut. Kan itu kan? Lalu kalau temannya pasif, kitanya jangan diem. Sudah pasif diem lagi. Kira-kira bisa connect kan? Kan itu kan? Kan gitu kan? Jadi itu mestinya. Ya ini kan kecerdasan sosial yang harus kita miliki. Oke, silakan pilih pasangan masing-masing. Ya, terserah aja berdekatan aja. Oke, nggak apa-apa cewek atau cowok. Kan intinya kita harus berani memulai pembicaraan. Dan yang kedua berani untuk menghentikan pembicaraan. Ya kan? Berikutnya harus berani ngomong tidak. Ya kan? Kita harus berani untuk bertanya, banyak bertanya. Lalu harus berani menyampaikan perasaan Anda, suka atau tidak. Ya, bukan berarti harus cinta ya. Kan itu kan? Oke. Silakan Anda berdua silakan dimulai ya, saya beri waktu
10 menit. Silakan ke sekarang. Ada. Silakan berdua aja, berdua. Ya udah Apaan? Kalau itu berdua. Berdua. Iya. Sudah sambil-sambil berdua. So silakan dikumpulkan aja bareng. Apa? Ya tinggal berhadapan apa gimana. Oke. Nanti satu pasang harus tampil di depan. Mempraktekkan apa yang tadi diobrol segala macam ya. Ngobrolkan. Oh ya. Silakan. Ayo, silakan mulai. Kayak gimana tuh? Kalau cowok Itu yang pertama dulu memulai percakapan. Kemampuan berinisiasi. Ayo 10 menit loh. Jangan di sini. Silakan. Bapak, kalau menggunakan bahasa pribadi, Maksudnya Mas Gete, Bahasa Sunda. bahasa sendiri, enggak apa-apa. kategori ke sini. Untuk yang pernah ibu Inggris Ada. Sedangkan di sini disuruh mikir, suruh ngobrol, malah sulit. Tentang bangunan juga kita ada 2. Jawi kalau nggak salah. Ada beda BKP untuk BKP. Terus Soalnya kita mau menanya tentang Oke. organisasi atau Sudah selesai waktunya. Sekarang tinggal silakan tampilkan di depan. Ya. malah beda sesuai dengan diri sih. Ya. Sulit, rumahnya di mana? Di Bunda. Oh di Bandar. Kamu ini masuk organisasi di mana di sekolah? Di organisasi wisata tari sama Pramuka. Oh Pramuka. Pramuka. Lanjut apa enggak? Enggak. Kenapa? Ada masalah sih, maksudnya bukan kayak gitu. Saya kan lebih suka ke organisasi yang jadi lebih suka ke organisasi yang suka kumpul gitu, maksudnya kayak banyak program kerja gitu, kayak kegiatan-kegiatan gitu kan. Kalau sekarang cuma kumpul-kumpul doang, kayak apa sih, itu boring gabut gitu. Jadi kamu ini keluar karena gara-gara boring itu. Kayak gak ada kegiatan sama sekali. Ya sebenarnya sih kamu masuk organisasi ini bagus, cuman gak bagusnya itu kamu keluar dengan secara dengan alasan yang tidak logis. Harusnya kamu ini berpikir ke depan gitu, dan berpikir saat ini dengan kondisi yang saat ini tentang PPKM yang mungkin sekolah pun virtual itu ya wajar lah, karena mungkin rapat-rapat dulu. Kalau udah kondisinya dengan baik, ya mungkin pengurus pramuka juga bikin acara gitu, nggak rapat-rapat terus menerus, karena mereka pun berpikir panjang. Terus selain pramuka ikut apa? Bisa lestari, Apa? bisa lestari, Itu kayak gimana? kayak kesenian gitu, kayak minat bakat. Jadi bakat kamu itu apa sih? Pengen tahu? Tari. Oh tari. Enggak. Ini menarik gitu. Nanti harus kan diomongkan perasaan gitu lah. Misalnya bisa gini. Lama-lama saya jadi suka kamu. Iya kan? Berarti. Itu kenapa kamu memilih tari? Kenapa nggak milih seni rupa yang lainnya seperti menulis atau Bakers. Enggak, emang dari kecil suka nari. Waktu kecil itu di TK kan ada kayak perpisahan gitu sama nari, jadi kesini makin suka gitu. Jadi nih, misalkan ya, kalau kamu diundang sebagai penari untuk bikin acara event-event yang besar nih, kamu mau nggak? Mau? Oh, mau. Dengan perasaan seperti apa sih? Seneng nggak tuh? Sedih. Sedih. Senang. Iya, seneng. Dan apa? Aduh, sayang ya. Terima kasih. Sayang, padahal endingnya harusnya adalah siapa nih? Dedi ya. Harusnya dia menyampaikan perasaan ya. Saya kok jadi senang ngomong dengan kamu. Semuanya senang diajak bicara gitu dari apa.
Oke, terima kasih semuanya telah mempraktekkan. Walaupun memang ini karena settingan, jadi masih belum apa namanya itu yang aktual, masih rada mengatur space, mengatur jarak. Ya. Tapi harapan saya materi-materi ini coba dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan, menanyakan? Cukup? Kira-kira materi ini ada manfaatnya enggak? Ada satu. Yang kedua, kira-kira dengan materi ini ada berani untuk mulai mempraktekannya? Berani. Coba. Karena memang ini harus sering dipraktekkan. Kan gitu kan? Kemampuan berkomunikasi, berbahasa itu bukan dihafal, tapi dipraktekkan. Lalu berikutnya yang ketiga, ketika kita menolak, jangan sampai tolakan itu menyakiti orang lain. Yang keempat, sesuatu hal yang tidak menyenangkan buat kita, jangan langsung direspon dengan cara agresi. Ya kan? Oke. Sekarang itu barangkali materi pertemuan untuk hari ini. Semoga kita makin lebih bagus lagi dalam berkomunikasi dan dalam melindungi diri kita, karena ajakan untuk menyalahgunakan narkoba itu lebih dahsyat, dan kita juga harus berani mengatakan tidak. Kita harus berani untuk menolak, ya kan? Kita harus berani memproteksi diri kita. Ya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga ada kesempatan lagi. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.